Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Solasidin dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 18720500066 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Saya akan mempresentasikan sumber-sumber ajaran agama Islam dalam pendidikan. Bagian A, sumber pendidikan Islam. Sumber adalah suatu yang menjadi sandaran semua dasar dalam suatu bangunan, sedangkan dasar adalah fundamen yang menegakkan bangunan, sehingga menjadi kuat dan kokoh dalam pengembangan pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai suatu usaha dalam membentuk manusia dan peradabannya harus mempunyai sumber yang kuat kemana semua kegiatan itu dihubungkan atau disandarkan, baik sebagai sumber maupun dasar yang menjadi pedoman penerapan dan pengembangannya. Sumber itu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, fungsi dari suatu sumber pendidikan Islam adalah di samping tegaknya suatu bangunan dalam dunia pendidikan Islam, agar bangunan itu tidak akan terombang-ambing oleh berbagai persoalan yang mempengaruhi dan bahkan dia akan semakin kuat dan tegar di dalam menghadapinya. Dasar-dasar pendidikan Islam secara prinsip diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Bagian kedua, bagian B, Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akikah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Menurut Abdul Mujid, Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termasuk dalam wahyunya. Al-Quran sebagai kalamullah yang mencakup segala aspek persoalan kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan penciptanya, sesama manusia dan alam semesta yang merupakan persoalan mendasar dalam setiap kehidupan manusia. Lanjut, bagian C, As-Sunnah. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, termasuk pendidikan. Sunnah juga berisi pendidikan dan kemaslahatan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan untuk membina umat Islam menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang beriman dan bertakwa. Rasulullah sendiri adalah guru dan pendidik utama yang menjadi profil setiap guru muslim. Beliau tidak hanya mengajar, mendidik, tapi juga menunjukkan jalan. Hal ini tidak hanya diakui oleh sarjana muslim, akan tetapi termasuk non-muslim. Proses pendidikan Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan adat atau istiadat masyarakat, setiap kondisi alam di mana proses pendidikan tersebut dibalut pilar-pilar akikah Islamiyah. As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Quran. Seperti Al-Quran, Sunnah juga berisi akikah dan syariah. Sumber berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Bagian C, ijtihad para ulama pendidikan. As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Quran. Seperti Al-Quran, Sunnah juga berisi akikah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya,
untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya, atau muslim yang bertakwa untuk Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, termasuk pendidikan. Sunnah juga berisi pendidikan dan kemaslahatan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan untuk membina umat Islam menjadi seutuhnya dan muslim yang beriman dan bertakwa. Lanjut bagian E, tokoh pendidikan Islam. Yang pertama menurut Ibnu Khaldun, pendidikan menurutnya ialah mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalamannya yang untuk dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, pandangan Al-Ghazali mengenal pendidikan Islam masih relevan dengan pendidikan Islam saat ini, dan seharusnya pemikiran-pemikiran yang masih relevan tersebut dapat dipergunakan dalam pendidikan sekarang ini. Al-Ghazali tidak semata-mata menempatkan pendidikan yang berpusat pada ilmu dunia saja, akan tetapi berkesinambungan dengan ilmu akhirat. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Maskawai membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak, karena dasar pendidikan Ibnu Maskawai dalam bidang akhlak, maka pendidikan yang dibangun adalah konsep pendidikan akhlak. Yang keempat, menurut Kiai Ahmad Dahlan, gebrakan Kiai Ahmad Dahlan dalam sistem pendidikan Indonesia yang pada masa itu masih dikotomik menjadi ikon tersebut bagi Muhammadiyah sebagai perintis sistem pendidikan integralistis. Gagasan Kiai Ahmad Dahlan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan pendidikan atas dua sistem pendidikan pada waktu itu yang sama-sama ekstrim. Dan yang kelima, menurut Kiai Abdul Halim, Kiai Abdul Halim lahir di Ciberlang, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Dia adalah pelopor pembaruan di daerah Majalengka, Jawa Barat, yang kemudian berkembang menjadi perserikatan ulama dimulai pada tahun 1911, yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam PUI pada tanggal 5 April 1952 Masehi atau 9 Rajab 1371. Salah satu pemikiran penting Kiai Abdul Halim adalah bagaimana membina keselamatan dan kesejahteraan umat melalui perbaikan 8 bidang yang disebut dengan Islah as-Samaniyah, yaitu Islah al-Aqidah, Islah al-Ibadah, Islah al-Tarbiyah, dan Islah al-Allah, Islah al-Aliyah. Baik, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.